dalam menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Tepuk tangan sekali buat Tuhan. Yes. Good. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, karena hari ini berbicara mengenai happiness, lihat kiri kanan, depan belakang bicara bahwa saya happy. Ayo kasih lihat kiri kanannya, saya happy. Saya happy. Kelihatan happy mukanya. Kalau ada yang mukanya udah mulai mangkerut, coba disenggol, dicolek, bilang gua happy, gua berharap lu juga happy gitu. Good, silakan duduk. Yes, terima kasih banyak buat teman-teman New Life, teman-teman Sound System yang sudah melayani pada hari ini. Mereka melayani dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya. Orang-orang hebat. Selamat sore. Annyeonghaseyo. Korea semua ternyata ada beberapa saudara. Yes. Blackpink is in the house. No, itu beda lagi kelihatan. Blackpink is in the house sih. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat keempat. Bicara mengenai happiness. Bicara mengenai happiness. Terakhir khotbah di umum keempat tuh saya waktu lihat-lihat Juli 2018, hampir 5-6 bulan yang lalu ya. Dan bersyukur jumlahnya udah semakin banyak. Dan saya berdoa saudara pulang akan berbeda seperti saudara datang. Waktu saudara bilang saya happy, saya berharap saudara pulang benar-benar happy. Walaupun kelihatannya saudara sedang hari ini lagi gregetan. Saudara mungkin rasanya lagi kesel hari ini. Coba lihat kiri kanan apakah ada di situ yang ngeselin saudara? Enggak kelihatannya, jangan. Ntar ribut lagi di gereja. Buat malu ntar. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Mari kita baca sama-sama ya, sama-sama biar ini. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, sekali lagi kita bilang. 1, 2, 3. Yes. Yang menulis kitab Filipi adalah seorang rasul yang namanya Rasul Paulus. Dan saudara harus tahu latar belakang tentang seorang Paulus. Jadi dia bilang begini buat jemaat yang di Filipi, ini suratan dia buat jemaat yang ada di Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sebelum saya mulai, saya harus sambil saya mempersiapkan berbicara mengenai happiness, berbicara mengenai berbahagia. Tadi pagi saya coba untuk klik di Google, tulis kata happiness is. Nah waktu diketik kata happiness is, Mbah Google langsung keluarin dalam 0,39 detik. Jadi belum 1 detik tuh, 0,39 detik itu muncul 620 juta literatur tentang happiness is. Tentang kebahagiaan adalah gitu. Karena lebih universal kalau pakai bahasa Inggris, jadi saya pikir itu diketik ada 620 juta artikel. Itu punya pengertian ada 620 juta definisi tentang kebahagiaan. Dan bukan sekedar ada 620 juta definisi tentang kebahagiaan, ternyata gini, ada 600 minimal gini, ada 620 juta orang yang sedang mencari kebahagiaan. Jadi semua orang sedang mencari kebahagiaan. Yang rambutnya keriting berharap rambutnya lurus, dia bahagia. Yang rambutnya lurus berharap dia rambutnya keriting, bahagia. Yang gak punya rambut kelihatan yang bahagia, saya pikir. Loh, yang gak punya rambut, loh, semua orang yang kulitnya hitam, mohon maaf. Kepengen berpikir bahwa bahagia kalau dia kulitnya putih. Yang kulitnya putih berpikir dia bahagia kalau kulitnya hitam. Siapa yang bahagia kalau kayak begitu kan? Di mana definisinya bahagia? Di mana terminologinya bahagia? Ada orang pikir kalau bahagia, kalau saudara bisa naik mobil mewah harganya 70 miliar. Saudara mau naik mobil mewah harganya 70 miliar dengan naik angkot jalannya tetap sama. Ya, ada yang naik mobil mewah jalannya pakai emas. Di sorga itu artinya nanti, jadi udah masuk sorga. Kalau saudara pakai jam, ada orang pikir kalau bahagia kalau gue bisa dapat jam mahal men. Harganya 1,5 miliar kah, 2 miliar kah. Loh kalau saudara pakai jam 2 miliar sama pakai jam dinding saudara pakai di tangan saudara, detiknya tetap sama. Iya gak sih? Loh iya dong, karena jam saudara mahal berapa miliar kemudian detiknya mahal kan enggak juga. Sama aja kan detiknya. So what is happiness kalau kayak gitu? Apa itu kebahagiaan? Tadi saya sempat lihat beberapa orang bicara kalau saudara coba untuk mengejar kebahagiaan, saudara justru akan berakhir dengan ketidakbahagiaan. Kalau saudara coba untuk mengejar kebahagiaan, saudara akan berakhir dengan ketidakbahagiaan. Nah yang menarik tadi kita udah baca Filipi pasal yang keempat,
Paulus berkata bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan saudara perlu tahu siapa Paulus. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 27. Saudara perlu tahu masa lalunya Paulus. Sampai dia bilang ayat ini. Sampai dia bilang bersukacitalah itu saudara perlu tahu apa yang sudah Paulus alami. Dari dia lahir, dari dia muda sampai pada titik di mana dia tulis surat untuk kita semua. Untuk jemaat di Filipi bersukacita. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 dan sampai ayat yang ke-27. Apakah mereka pelayan Kristus? Ini surat Paulus juga buat jemaat yang di Korintus. Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara. Sering banget dia di dalam penjara. Bukan karena hobi, karena memang dia lebih sering dalam penjara karena pemberitaan Kristus. Didera di luar batas. Didera itu artinya dipukul pakai rotan belakangnya. Itu salah satu bentuk hukuman pada masa itu. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Jadi sering berada dalam bahaya maut. Ayat yang ke-5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Disesah itu dicambuk. Cambuknya orang Yahudi itu bukan main-main loh. Kalau nggak salah itu dari buntutnya sapi atau apa gitu. Dan itu sakit. 40 kurang 1 itu 39 kali. Kalau dibilang 5 kali aku dicambuk itu artinya 39 dikali 5. 195 kali dia dicambuk belakangnya. 5 kali aku disesah, 3 kali aku didera. Nah 3 kali aku dipukul pakai rotan. Jadi bukan dipukul itu 1, 2, 3. Enggak. Dalam 3 kali kesempatan dia dipukul. Enggak tahu berapa jumlah pukulannya. Yang pasti dia dipukul pakai rotan. Di belakangnya atau pakai tongkat. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Dilempari pasir aja kita marah, dilemparin batu loh. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya perampok. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak-pihak orang bukan Yahudi. Bahaya di kota karena seringkali dia mau diserahkan kepada orang-orang Farisi pada saat itu. Bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ini orang yang sama. Yang tadi kita baca nulis bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Dan waktu dia tulis tuh tentang bersukacita dia bukan lagi ngopi tuh. Lagi ngopi di Roma. Karena pada saat itu ditulis dia adalah gini, Paulus lagi ada di kota Roma. Dia gak tulis di kafe itu lagi nongkrong, enggak. Dia sedang ada ditulis dalam penjara. Surat Filipi itu ditulis Paulus waktu Paulus ada di dalam penjara di kota Roma. Dan bukan sekedar dia di penjara di kota Roma, sebentar lagi dalam waktu yang akan dekat dia dipenggal kepalanya dihukum mati. Saudara bisa bayangin gak? Berhadapan dengan begitu banyak hal yang sulit dalam kehidupan, dalam titik kehidupan, bahkan ketika dia tulis surat itu, dia tulis di penjara, itu Alkitab tulis begini, waktu dia di penjara, itu saking karena dia adalah tahanan politik, dia ditulis gini, ada satu orang pengawal yang duduk di sebelah kiri dan kanannya, kakinya dirantai supaya gak kabur. Jadi di penjara yang paling tengah diikat sama pengawal supaya dia gak kabur. Dan dia tulis jemaat di Filipi, tulisannya cuma berkata gini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. And then when I learn adalah, yang saya pelajari ada semua tokoh di Alkitab adalah orang-orang yang berhadapan dengan kesulitan. Tapi mereka bukan orang-orang yang mengizinkan kesulitan membuat pahit kehidupan mereka. Waktu Paulus berkata bersukacita dalam Tuhan bukan berarti dia lagi dalam hidup enak-enakan. Dia udah mengalami seri perjalanan yang gak mengenakan dalam kehidupan, tapi dia bisa bilang bersukacita dalam Tuhan loh. Apa yang dia bisa buat dia kayak begitu? Apa yang bisa membuat dia memiliki kekuatan seperti begitu? Slide pertama boleh, Billy Graham tulis ini dengan bagus. Slide PowerPoint, bisa muncul kah? Man was created in the image of God and cannot find complete rest, happiness, joy, and peace until he comes back to God. Paulus kenal satu hal, bahwa orang tuh hanya akan bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, damai yang sejati, bukan karena situasinya berangsur-angsur dengan membaik, tapi karena dia diciptakan daripada Tuhan, makanya dia harus kembali kepada Tuhan. Paulus kenal sebuah prinsip yang saya sambungkan dengan ini, yang Yesus ajarkan pada khotbah di bukit. Matius pasal yang ke-5. Ayat yang ke-8. Ayat itunya aja. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah.
Kenapa Paulus bisa bertahan di tengah kesulitan seperti kayak gitu, bahkan dia bisa bilang kepada jemaat di Filipi lewat semua pengalaman hidup yang sudah dia lakukan, dia bilang begini, bersukacita dalam Tuhan. Kenapa punya sebab? Karena Paulus terpaku, tahu akan apa yang Yesus ajarkan di khotbah di bukit di Matius pasal yang kelima. Khotbahnya berkata gini nih, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Terjemahan The Message saya suka. Coba tolong munculin terjemahan yang tadi yang ayat kedua. Slide yang kedua. You are blessed when you get your inside world, your mind and heart put right. Then you can see God in the outside world. Paulus ternyata punya satu hal yang sedang dia tawarkan kepada jemaat di Filipi dan ditawarkan kepada kita dalam diri setiap kita. There is two world. There are two worlds. Ada dua dunia ternyata. The inside world dan the outside world. Paulus tahu bahwa begini, dia bisa menjadi orang yang bersukacita bahkan ketika keadaan gak berjalan seperti yang diharapkan. Karena gini, it is your inside world that determines your outside world. Adalah apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita yang menentukan apa yang ada di luar kita. Karena Yesus berkata berbahagia kalau saudara inside world, hati dan pikiran kita selaras dengan Tuhan. Waktu hati dan pikiran saya selaras dengan Tuhan, maka kita bisa melihat Tuhan dalam semua hal yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Bahkan setiap hal yang sulit sekalipun, bahkan di tengah sebuah hal-hal yang mungkin kelihatannya hal-hal yang paling kacau bencana sekalipun, saudara bisa melihat tangan Tuhan ada di sana. Your inside world ternyata, your heart and your mind. Makanya Paulus tulis di Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Ini loh yang membuat dia bisa bersuka cita. Karena dia mengizinkan inside world-nya, dia mengizinkan apa yang ada di dalam itu terus bertumbuh dalam kehidupannya. Gimana caranya itu terus bertumbuh? Ditulis, jadi akhirnya, Filipi pasal yang keempat. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Terlepas dari semua kekacauan yang terjadi yang saudara lihat dengan mata jasmani saudara, it is your inside world. Adalah apa yang ada di dalam kita tuh yang saling mempengaruhi kehidupan kita. Dan Paulus berkata gini, semua yang benar, semua yang suci, dia sebutin tuh. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Inside world kita, yang ada di dalam kita tuh ada pikiran dan hati kita. Saya kasih contoh tadi siang sebetulnya. Kalau ini adalah hati kita Pak, Bu. Kalau saudara isi dengan air putih, minum ya. Aus rasanya air putih. Kalau saya itu ibaratkan bahwa inside world hati dan pikiran saya adalah seperti gelas ini. Kalau saya isi dengan ini, diminum. Karbol. Oh mati dong kalau karbol. Loh, kalau saudara apa yang saudara masukkan di gelas, waktu saudara minum itu yang saudara nikmatin waktu saudara minum. Apa yang saudara masukkan dalam hati dan pikiran saudara, itu yang akan saudara nikmatin dalam kehidupan jasmani saudara. Apa yang saudara masukkan dalam inner world saudara, apa hati dan pikiran saya dan saudara, itu yang akan saudara dapatkan dalam kehidupan saudara. Itu yang akan kita, makanya Paulus berkata gini, di terlepas situasi apapun juga, semua yang benar dia tulis. Pikirkan, Alkitab berkata gini, feel and meditate. Penuhi diri saudara di dalamnya. Penuhi diri saudara dengan semua yang ada di dalamnya. Saudara kalau saudara masukkan ini air putih, jangan harap waktu saudara minum jadi teh. Cuman orang gila tuh yang ngarepin kayak gitu. Isinya air putih, sama. Kalau saudara isi diri saudara dengan hal yang negatif, jangan harap mendapatkan kehidupan yang positif. Agak diem loh kelihatannya, marah kelihatannya ya. Minum. Apa yang saudara masukkan dalam hati saudara, itu yang akan saudara dapatkan dalam kehidupan. Gak peduli situasi di luar seperti gimana, Paulus berhadapan loh. Gak peduli kesulitannya kayak gimana, dia bisa bilang gini, gue bisa bersuka cita karena apa? Karena semua yang benar, boleh munculin slide yang ketiganya. Slide-nya. Benar, mulia, adil, suci,
manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu semuanya kalau saudara tarik semuanya, itu cuma nyambungnya satu pada firman-Nya Tuhan. Makanya gereja kita, saudara nggak pernah bosan, kita nggak akan pernah bosan bicara dari mimbar ini, nggak akan pernah bosan bicara di live group, di pertemuan-pertemuan apapun. WPDA itu adalah hal yang sangat penting. Waktu pribadi dengan Tuhan itu sangat, nggak akan pernah bosan-bosan memang kita omongin. Kalau saudara pikir gila, jawabannya cuma gitu doang, simple amat WPDA. Loh, kalau simple dikerjain dong. Itu kalau saudara bilang, WPDA lagi, gue udah tahu WPDA, nggak perlu udah kayak begini, kita nggak perlu kita merenungkan firman Tuhan. Itu seperti saudara sedang berkata begini, gue nggak perlu makan. Coba kuat berapa lama? Nggak perlu makan. Inside world-nya harus diisi. Gelas hati dan pikiran harus diisi. Karena seringkali kita berpikir gini, ketika keadaan, kita berharap gini, ketika semua keadaan baik, kemudian gue bahagia. Ya, ketika segala sesuatu berjalan seperti yang kita harapkan, demikianlah kita bahagia. Ketika semua berjalan, semua yang kita rencanakan, planning, itu berjalan semuanya, kita bahagia. Tuhan Yesus bilang enggak, lu bahagia dulu, baru keadaannya akan menjadi tambah baik. Kita seringkali berpikir keadaannya harus baik dulu. Kemudian baru kita menjadi orang yang bahagia. Dengan kata lain kita sangat bergantung pada keadaan yang ada di luar. Sementara Tuhan berkata gini, lu perlu bergantung dengan keadaan yang ada di dalam. Mau keadaannya sebaik apapun di luar, kalau dalamnya bobrok. Bagaimana mungkin saudara memasukkan semua hal yang najis, yang jelek dalam hati saudara, kemudian berharap mendapatkan kehidupan yang bagus. Bagaimana mungkin kita bicara negatif terus tentang bos kita, berharap kita naik gaji. Nyinggung ya kelihatannya ya. Jelek banget tuh kelihatannya. Ngomongin bos kantor terus, ujung-ujungnya berharap naik gaji. Jangan naik gaji, naik genteng aja. Lebih enak kelihatannya kayak begitu. Loh, bagaimana mungkin saudara dan saya mengisi kehidupan saya, hati dan pikiran dengan hal yang negatif, kemudian mendapatkan hal yang positif. Dan saya harus beritahu, semua tokoh-tokoh besar dunia ketika mereka berbicaranya perkataan mereka menginspirasi. Tapi cuma firman Tuhan yang memiliki kuasa untuk mentransformasi kehidupan. Yang memiliki daya ubah dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau saudara mau tahu bagaimana caranya supaya air teh ini keluar, yang perlu saya lakukan adalah saya cuma perlu tuangin air putih aja. Bagaimana caranya cara mengubah air teh ini menjadi air putih? Saya akan terus tuangin air putih aja. Semakin banyak dituangin air teh, karena kalau dicoba ini bisa berantakan katanya. Ketika ini dituangin terus-terusan, lama-kelamaan air tehnya keluar dan diisi oleh air putih. Betul, itu memang saudara boleh tes di rumah. Mau pakai kopi kah, mau apa, gimana caranya ngeluarin kopi, terus aja siramin. Apa yang saudara harapkan dari kehidupan saudara? Kebahagiaan model apa yang saudara harapkan dalam kehidupan saudara waktu saudara mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Mengisi hidup kita dengan merenungkan firman Tuhan. Semua yang benar, hebatnya adalah gini, semua yang benar, semua yang adil, bukan sekedar dia semua yang benar. Firman Tuhan itu bukan sekedar sumber yang benar. Tapi waktu firman Tuhan itu masuk dalam hidup saya dan saudara, dia punya kuasa untuk membenarkan kita loh. Waktu Alkitab berkata semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, ketika semua yang suci itu masuk dalam hidup saya dan saudara, dia punya kuasa untuk menyucikan kita. Perkataan orang-orang hebat bisa menginspirasi, tapi cuma perkataan Yesus yang memberikan transformasi. Yang memberikan daya ubah dalam kehidupan saya dan saudara. Yang memberikan kita kekuatan yang bisa membuat kita berubah. Saya berdiri hari ini berubah, bukan karena apapun juga, karena saya duduk untuk merenungkan firman-Nya Tuhan. Seberapa banyak kita merenungkan firman-Nya Tuhan. Seberapa banyak kita bisa duduk diam, mengisi diri kita dengan firman-Nya Tuhan. Buat hal yang praktis saja dalam kehidupan. Mulailah dengan 5-10 menit untuk merenungkan firman Tuhan. Enggak usah saya bilang 10 jam. 10 menit aja udah kayak 10 jam kelihatannya. Iya Kak, 5-10 menit. 10 menit aja Kak. Dan saudara tahu saudara sedang memberi makan your inside world. Saudara sedang memberi makan hati dan pikiran kita loh. Karena waktu saudara, kalau kita makan sehari 2-3 kali atau ada yang 5 kali kan beda itu ibaratnya. Minimal 2 atau 3 kali, apa yang kita beri makan buat hati dan pikiran kita. Itu menentukan kebahagiaan kita loh. Waktu firman Tuhan semua yang benar, semua yang manis, semua yang itu saudara masuk dalam hati saya dan saudara, itu yang akan membersihkan kehidupan kita. Itu yang akan memunculkan kebahagiaan dalam kehidupan saya dan saudara. Kebanyakan dari kita suka sikat gigi kan ya? Kok pertanyaannya ke sikat gigi sih kelihatannya? Gak nyambung banget. Semua kita kan tahu sikat gigi. Semua kita kan pasti sikat gigi. Jadi kalau nggak ada yang sikat gigi jangan bangga lah hari ini. No, sikat gigi minimal 2 atau 3 kali, betul? Supaya apa? Bukan sekedar supaya gigi bersih, supaya menjaga supaya mulut tetap sehat. Betul nggak? Karena selama seharian saudara ya makan apapun juga kita sikat. Tapi bayangin kalau kita itu sikat gigi untuk bersihan gigi. Bayangin kalau misalnya kita bisa setiap hari untuk buka kepala kita, untuk ambil pikiran dan hati kita, kemudian kita mulai sikat tuh pikiran dan hati kita.
Karena setiap hari kan kita dengar, kita lihat hal yang benar-benar belum semuanya tadi tuh, benar, adil semua. Betul nggak? Dan semua itu masuk dalam hati kita. Bayangin kita bisa buka kepala kita. Jangan dibayangin, ngeri banget kalau kita dibayangin harus dibelah gitu ibaratnya. Enggak, maksudnya hati dan pikiran kita di itu kemudian kita cuci hati dan pikiran kita. Dan saya yakin. Kalau saudara sikat itu hati dan pikiran saudara, saudara akan mendapati kehidupan saudara akan menjadi berjalan lebih enteng. Yes, pertanyaannya kan kita nggak bisa belah itu. Dan memang bukan itu caranya. Bagaimana caranya? Kalau sikat gigi untuk membersihkan gigi, firman Tuhan itu membersihkan hati dan pikiran loh. Halo? Kalau sikat gigi dipakai untuk membersihkan gigi supaya mulut sehat, hati-hati juga dengan gigi. Berawal dari gigi itu bisa berakhir dengan serangan jantung. Karena gigi itu punya hubungan syaraf katanya dengan jantung. Ya, dan kalau kita pakai sikat gigi untuk bersihkan gigi, harusnya kita pakai firman Tuhan untuk bersihkan hati dan pikiran. Saya bilang tadi, provoking sih. Sudah saatnya pikiran kita yang kotor dicemari oleh firman Tuhan yang kudus. Saya balikin aja lah. Sudah saatnya hati kita yang najis dicemari oleh firman Tuhan yang kudus. Sudah saatnya. Kalau saudara berharap bahwa kebahagiaan mau didapat dari Tuhan, no, cannot. Yang bilang, kalau Yesus bilang ini, when you put your heart and your mind right. Waktu saudara menempatkan hati dan pikiran saudara selaras dengan Tuhan, mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan, Alkitab tulis gini, bukan sekedar saudara akan melihat hal yang baik di tengah hal yang buruk, bahkan saudara bisa melihat Tuhan dalam setiap hal yang buruk. Saya alamin. Begitu banyak hal yang alamin. Nanti kalau cerita banyak banget. Dan mengalami, kenapa? Untuk menempatkan hati dan pikiran tetap benar selaras dengan Tuhan. Mengisinya dengan kebenaran firman-Nya Tuhan. Bukan dengan kebenaran yang lain. Saya mendisiplin diri saya. Tetap sama. Karena tahun lalu bicara story maker, saya masih harus bangun lebih pagi. Kemudian baca firman Tuhan, kemudian catat jurnal, buat jurnal. Apa yang saudara dapat pada pagi hari itu? Buat jurnal, buat catatan, saya pegang tuh ayat, saya akan selalu omongin itu setiap hari, saya akan bawa itu setiap hari, kalau lagi nyetir mobil, lagi apa, saya akan bawa itu setiap hari, biar itu membersihkan kehidupan saya. Saya bukan orang kudus loh, karena saya lahir di Bogor, kudus kan di Jawa Tengah gitu ibaratnya. Nah saya orang belong, ya memang orang belong sih. Loh saya memang gak terlahir kudus, semua kita kan gak terlahir kudus, kelihatan dari tampangnya, jangan marah lah. No, iya, bagaimana caranya kita bisa mengubah pikiran-pikiran kita yang salah, prinsip-prinsip kita yang salah, gimana caranya kita bisa mengubah hal-hal yang lama, yang mungkin ditaruh hal negatif yang lama, kecuali dengan firman-Nya Tuhan. Dari situ Yesus berkata gini, kalau saudara menempatkan hati dan pikiran saudara dalam selaras dengan Tuhan, you are a happy person. Saudara akan menjadi orang yang paling happy. Tugasnya Tuhan adalah memberikan kita hati yang baru. Itu ada ayatnya, Yeskiel atau 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Tugasnya Tuhan adalah memberikan kita hati yang baru. Tugas saya dan saudara untuk menjaga hati tersebut tetap baru. Amsal 4:23 tuh. Tugasnya Tuhan memberikan kita hati yang baru. Tapi untuk menjaga itu tetap baru, itu tugas saya dan saudara. Dengan cara apa? Dengan cara itu tadi. Paulus berkata gini, jadi akhirnya. Oh saya suka tuh. Jadi kesimpulan dari semua yang ajarin, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semuanya disebut, pikirkan semuanya itu. Itu sebabnya dia bisa bilang gini, bersukacita dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita dalam Tuhan. Dia bisa ngomong kayak begitu, bukan karena dia bisa ngomong karena sembarangan, dia berdasarkan pengalamannya, dia taruh semua yang benar dalam kehidupannya. Semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia dalam kehidupannya. Kalau saudara mau cari hubungan pernikahan yang bahagia kah? Hubungan keluarga yang bahagia, hubungan relationship yang bahagia. Isilah pertama-tama, yang paling bertanggung jawab terhadap kebahagiaan hidup saya adalah saya loh. Bukan papa mama saya, bukan istri saya, bukan anak saya, bukan mertua saya. Oh kok mertua ngomong gitu, bukan mertua saya. Atau berikutnya, yang paling bertanggung jawab buat kebahagiaan hidup saya adalah saya. Yang paling bertanggung jawab buat kebahagiaan hidup saudara adalah saudara. Bukannya Tuhan, bukannya istri. Karena kita seringkali berpikir kalau gue bisa nikah dengan dia, gue bahagia. Enggak bahagia loh. Jamin. Kalau saya bisa nikah dengan Luna Maya, bahagia? Enggak juga. Iya dong. Karena kita sedang menempatkan kebahagiaan kita di depan. Kalau saudara enggak bahagia hari ini, saudara enggak akan pernah bisa bahagia di masa yang akan datang. Itu sebabnya bahagia bukanlah keadaan. Happiness itu bukan circumstances. Happiness itu bukan bicara, kebahagiaan itu bukan bicara situasi. Kebahagiaan itu adalah sebuah pilihan.
Saudara mau pilih hati dan hidup saudara dipenuhi oleh firman Tuhan? Atau saudara mau pilih hati dan hidup saudara dipenuhi oleh firman yang lain? Saya kasih ayat yang terakhir. Buat para party goers. Buat yang suka party ibaratnya. Enggak lah, bukan suka party. Amsal 15, ayat yang ke-13. Hari orang berkesusahan, buruk semuanya. Tahan. Hari orang berkesusahan, buruk semuanya. Lihat, bukan karena harinya buruk, bukan karena hari itu buruk, kemudian orang jadi susah, bukan. Tapi karena orangnya susah, harinya jadi buruk. Baca, hari orang berkesusahan, buruk semuanya. Harinya nggak buruk, cuman karena orangnya susah, harinya jadi buruk. Tapi Alkitab, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Bayangin itu pesta party yang nonstop 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Itu bisa kita rasain ketika dengan ayatnya ini tuh. Tetapi orang yang gembira hatinya, orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Terjemahan The Message. Boleh? A miserable heart means a miserable life. Hati orang yang susah menyebabkan hidupnya susah. Menyebabkan hari-harinya susah. A miserable heart means a miserable life. A cheerful heart fills the day with song. Tapi hati yang gembira itu selalu berpesta setiap hari. Siapa yang nonton acara Kick Andy hari Jumat kemarin? Itu ada anak loper koran, bapaknya loper koran, anaknya jadi dokter. S3. S3 kalau nggak salah dokter. Dan itu memang ada di Kick Andy, tadi siang sebetulnya ada. Dan yang membuat salah satu yang keren adalah udah munculin. Vivi Leonita. Ini nomor 3 Vivi Leonita, 22 tahun. Mahasiswi, 22 tahun. Ayahnya kena stroke. Ibunya kena penyakit lupus, autoimun. Jadi kekebalan tubuhnya menyerang tubuhnya. Adiknya terkena kanker darah, leukemia. Dia adalah tulang punggung keluarga. Umur 22 tahun, 23 tahun kalau nggak salah. Berhadapan dengan situasi seperti itu, dia cerita. Kemudian dia cerita bahwa dia yang menjadi tulang punggung keluarga, menafkahi keluarga. Jadi karena ayah kayak semua situasi seperti kayak begitu, dia masih kuliah. Dia bilang gini, karena kepepet semua dia lakonin. Dari jualan apa, jadi penyanyi di kafe, walaupun suaranya kata dia nggak bagus. Semua dia lakonin supaya dia bisa tetap hidup. Kemudian akhirnya ya memang bisa selesai kuliahnya. Dan IPK-nya 4. Tidurnya jam 3 pagi, bangunnya jam 5 pagi, 2 jam. Kita tidur 10 jam, IPK-nya jarang 4 loh kelihatannya. IPK-nya 1,5 karena berkata gini, karena peringkat 1 kan selalu paling bagus. Jadi IPK 1, tuh kelihatannya 4 IPK-nya. Tapi waktu ibunya ditanya, karena dia anak Tuhan, karena dia bicara sih waktu itu dia bilang puji Tuhan. Ibu sempat ngomong bahwa walaupun Tuhan mungkin mengizinkan hal yang baik yang tidak baik, saya menyerah pasrah kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang berhadapan dengan kesulitan tapi nggak membuat diri hati mereka pahit loh. Yusuf tuh umur 16 tahun waktu dia dapat mimpi. 17 tahun lamanya dia dibuang oleh keluarganya, dihianatin oleh saudaranya. Kemudian perjalanannya ketika dia dapat mimpi itu langsung ada di bawah. Ketika dia dapat mimpi daripada Tuhan, Yusuf nggak pernah minta jadi raja. Adalah Tuhan yang menentukan dia jadi raja. Lihat, nggak pernah minta jadi raja. Dia adalah orang yang Tuhan bilang lu harus jadi raja. Ketika dia minta jadi raja, turun ke bawah hidupnya. Penjara, dihianatin orang. Semua dihianatin orang sampai ada di penjara. Tapi dalam waktu 1 malam, setelah 17 tahun, dari bawah penjara, dia bisa naik pada tahtanya raja. Karena apa? Karena dia nggak izinkan kesulitan hidupnya membuat pahit hatinya. Dia nggak pernah mengizinkan di outer world, lingkungan yang ada di sekitar untuk membuat pahit kehidupannya. Daud berhadapan dengan hal yang sama. Paulus berhadapan dengan hal yang sama. Tuhan Yesus berhadapan dengan hal yang sama. Makanya Alkitab berkata gini, hari orang berkesusahan, buruk semuanya bukan karena harinya buruk. Orangnya susah. Dengan kata lain, ada satu hari yang sama, 2 orang yang berbeda. Orang yang satu adalah orang yang selalu dongkol, jengkel, sementara orang yang satu adalah orang yang selalu gembira dan hidupnya berbeda. The greatest discovery in human history. Bahwa penemuan terbesar di dalam kehidupan manusia bukan manusia pergi ke bulan. Penemuan terbesar, hal terbesar yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah begini. Manusia bisa mengubah jalan hidupnya dengan mengubah jalan dia berpikir.
You can alter your life. Saudara bisa mengubah jalan masa depan hidup saudara dengan mengubah jalan pikiran saudara. Dengan mengubah hati dan pikiran kita yang berbeda di hadapan Tuhan. Makanya Paulus berkata gini, semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia, feel, meditate itu. Renungkan itu baik-baik, duduk untuk isi itu dengan baik-baik. Saudara sedang memberi makan inner world saudara. Dan yang menarik adalah slide yang terakhir. Sebelumnya, C.S. Lewis yang nulis Narnia. Don't let your happiness depend on something you may lose. Jangan pernah mengizinkan kebahagiaan saudara itu ditentukan dari apa yang bisa hilang. Do not let your happiness depend on something you may lose. Jangan pernah izinkan kebahagiaan saudara ditentukan dari apa yang bisa hilang. Pertanyaan saya adalah saudara pernah dengar Tuhan bangkrut? Pernah lihat Tuhan butuh duit nggak? BU? Hah? Pernah lihat Tuhan kehilangan harapan? Pernah dengar Tuhan panik? Pernah dengar Tuhan untuk saudara, Tuhan tolong, saya butuh pertolongan, butuh jawaban. Kemudian Tuhan langsung bilang, sorry ya, lagi meriang nih. Ntar aja nanti lo, lagi meriang. Pernah dengar Tuhan? Loh kita kan gak pernah dengar Tuhan kayak gitu dong. Artinya itu something you cannot lose. Tuhan itu sesuatu yang saudara gak akan pernah bisa hilang. Dia tetap Tuhan. Kalau saya dan saudara berpegang kebahagiaan saudara pada apa yang ada dalam Tuhan, kata Paulus. All of your days, seluruh hari-hari saudara akan diisi dengan kegembiraan. Walaupun situasinya sulit. Saya hari ini kalau untuk flashback apa yang terjadi pada papa saya waktu papa meninggal, kemudian papa mertua sampai waktu dia meninggal, itu kalau kita bisa merinding berdua, bukan merinding karena itu, merinding karena kita kagum akan jalannya Tuhan. Bahkan hal yang detail sekalipun Tuhan peduli loh. Saya cerita dengan hal ini, kemudian saya selesai. Akhir 2018 yang menjadi highlight dalam kehidupan keluarga kami adalah anak kami harus masuk rumah sakit. Tanggal 15 Desember kalau nggak salah. 15 Desember dia panas, itu saya lupa hari Sabtu, Minggu saya nggak ke gereja, 17 saya bawa ke dokter, setelah diperiksa sama dokter, anak bapak harus dirawat karena trombositnya turun. Kecenderungannya DBD, demam berdarah, nggak apa-apa harus dirawat kalau kayak gitu. Cuman karena terus saya bilang ke dokternya, dok, kalau nggak dapat tempat, anaknya saya bawa pulang. Pengertian saya, gue pertanyaannya bego juga ya. Ya iyalah kalau gak dapat tempat ya anaknya pasti dibawa pulang dong. Masa saya tinggalin di lapangan parkir kan, dirawat di sana kan gak mungkin juga kalau saya dokternya. Kalau anak saya gak dapat tempat, saya pulang. Karena begini, seminggu sebelumnya teman saya di WA Group tuh tulis, dari kelas 3 sampai presidential suite di rumah sakit ini semuanya penuh. Dia masuk IGD teman saya. Jadi gue disuruh pulang. Jadi based on itu saya langsung bilang kalau anak saya nggak dapat tempat ya saya bawa pulang. Ya untung juga dokternya nggak ngomong seperti yang saya bilang tadi, ya lu bawa pulang lah ngapain taruh sini. Ibaratnya ya, kemudian saya sampai ya udah bapak ke depan, kemudian saya datang ke depan. Duduk ketemu sama ibunya, Bu, saya mau ada kamar nggak di sini? Nggak ada Pak. Dalam hati benar juga gua kan, nggak ada kamar, dokter salah tuh kelihatannya. Atas nama siapa nama pasien anaknya Pak? Oh namanya Kayla. Oh ada Pak. Ternyata begini waktu diperiksa dan memang harus dirawat, sebelum saya ngomong begitu, susternya udah telepon. Ini ada anak harus dirawat dan kebetulan hari itu ada satu orang yang pulang. Dan saya nggak melihat itu seperti kebetulan loh. Saudara melihat itu kebetulan loh? Buat saya enggak. Saya udah mulai belajar untuk menghilangkan prinsip kebetulan dalam kehidupan saya. Karena saya percaya bahwa segala sesuatu dirancangkan Tuhan dengan sempurna. Yes, itu bukan kebetulan. Dan yang buat menarik adalah gini, itu berjalan. Anaknya turun terus tuh trombositnya. Walaupun gak sampai di bawah 100.000 tapi turun terus dan gak boleh pulang. Hari Kamis kami berdua tunggu di rumah sakit, jadi tidurnya di rumah sakit. Ya capek, dengan posisi capek saya ingat masih pulang ke rumah buat beres-beres sebentar untuk balik lagi ke rumah sakit. Sementara saya mandi jam 6, anak saya tuh dikasih obat Cina. Maksudnya bukan obat herbal yang dari Cina. Dan pada saat itu udah tinggal satu. Saya udah bilang untuk mandi, aduh habis obatnya. Saya bilang kalau harus berangkat lagi ke Surken atau ke toko obat capek banget karena memang jujur capek banget. Gak mungkin juga saya telepon suruh adik saya atau suruh mama saya untuk beli. Ya udahlah, saya bilang besok aja. Saya sampai rumah sakit jam 6:30, jam 7 kalau nggak salah. Nah teman baik saya datang, sama keluarganya dia datang, kemudian dia ngobrol sebentar karena dia tahu kita juga capek. Dia cuma ngobrol 10-15 menit, kemudian dia pulang. Jadi ketika dia pulang saya anterin,
Tuh mereka udah pulang, saya sampai lagi di kamar, istri saya bilang nih kasih ini nih. Saya dikasih sebuah bingkisan. Waktu saya buka, saya langsung ngejerit loh dan saya cerita buat istri saya. Saya dikasih obat Cina yang tadi saya bilang kepengen beli. Tadi. Saya langsung bilang kasih tahu ke dia ini segala. Kemudian dikasih tahu dan bahkan saya nggak minta kepada Tuhan untuk beliin, tolong dong Tuhan satu orang beliin obat Cina. Enggak. Saya nggak ngomong apa-apa loh. Dan Tuhan siapin tuh. Saya telepon teman saya, jam berapa lu beli obatnya? Jam 11 atau jam 12 siang. Bayangin, saya butuhnya jam 6 sore, teman saya udah nyiapin jam 11, jam 12 siang. Tuhan tuh sudah punya solusi jauh sebelum kita berhadapan dengan persoalan. Itu Tuhan kita tuh. Kalau saudara menempatkan Tuhan, hati dan pikiran saudara selaras dengan Tuhan, boleh gak lihat yang the message tadi? Yang Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Setelahnya. Oh ya, sorry, yang tadi. You are blessed when you get your inside world, your mind and heart put right. Then you can see God in the outside world. Saudara, waktu saudara menempatkan hati dan pikiran saudara selaras dengan firman-Nya Tuhan, diisi dengan firman Tuhan, bukan sekedar saudara akan lihat perbuatan yang baik, bahkan saudara akan lihat Tuhan dalam setiap hal yang saudara lihat dengan mata. Dan kami lihat itu, tangan Tuhan itu seperti ada di mana-mana. Oh itu kalau diceritain panjang banget dengan peristiwa-peristiwa yang sudah kami alamin. Karena yang jadi bagian saya cuma satu. Saya cuma perlu menempatkan diri saya dan dengan Tuhan sejajar aja. Selaras saja dengan cara menaruh firman-Nya dalam kehidupan saya dan saudara. Dan waktu saya menempatkan firman dalam kehidupan saya dan saudara, keadaannya boleh sulit. Iya sulit, keadaannya boleh sulit. Tapi di tengah keadaan yang sulit, saya bisa melihat Tuhan di tengah kesulitan yang sedang saya hadapi. Karena firman Tuhan itu yang saya taruh dalam kehidupan. Orang yang paling kuat adalah bukan orang yang punya kekayaan paling banyak. Orang yang punya kenalan paling banyak, orang yang paling kuat adalah orang yang menaruh firman Tuhan itu dalam hatinya. Yang membiarkan firman itu bertumbuh dalam kehidupannya. Gak ada yang gak mungkin daripada Tuhan. Makanya saya tadi bilang, do not let your happiness depends on something that you may lose. Tuhan kan gak pernah kehilangan kekuatan. Tuhan kan gak pernah gak jawab doa. Dia selalu jawab doa. Tuhan kan gak pernah kehilangan harapan. Dia selalu penuh dengan harapan. Untuk kita menaruh kebahagiaan kita kepada Tuhan. Alkitab berkata gini, and then your days, hari-hari saudara akan dipenuhi dengan sukacita. Bahkan di tengah duka cita sekalipun. Bangkit berdiri sama-sama. Bahwa kebahagiaan kita hari ini ditentukan dari apa yang kita putuskan hari ini. Saya cuma minta sambil kita mulai dari bulan Januari ini ke depan, izinkan firman Tuhan itu yang menguasai hidup saya dan saudara loh. Izinkan itu yang memberikan kekuatan dalam hubungan pernikahan kita suami dengan istri. Izinkan itu yang membuat kita kuat dalam hubungan kita anak dengan orang tua dengan mertua, dengan semuanya. Izinkan Tuhan, because waktu saudara memiliki hati yang gembira, hari-hari saudara akan dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Mari datang pada Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan Yesus.